Omsetnya tuh kalau lebaran tuh berapa, Bu? Kalau omset ya Setahun sekali panennya di lebaran. Sekali panen Ibu bisa beli tanah 1 hektar. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Uus Curhat Terus. Hari ini sudah ada seorang pengusaha di bidang fashion yang sangat sukses. Kita kenalan dulu yuk teman-teman. Halo Mbak. halo Mbak Uu. Mbak, nama panjangnya siapa? Nama panjang zaman dulu ya. Ya. Namanya masih pendek dan kuno banget. Kuno banget. Tapi Apa nggak tuh? apa-apa. Apa artis bernama Iya, ya? biar orang Namanya tahu. Nuryati. Oh, namanya Nuryati. Cukup unik ya Iya, namanya. benar. Banyak kan Nur Hayati. Nur Hayati, tapi Kalau ini saya Nuryati. Nuryati. Iya. Ini teman-teman namanya Ibu Nuryati, seorang pengusaha yang sukses di bidang fashion. Baik, Mbak Nuryati biasa dikenal orang dengan nama Mbak Nur atau Mbak Nur yang jualan baju gitu. Ya Mbak Nur ya. Iya. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Nur, boleh cerita nggak ke teman-teman nih? Mm-mm. Dulunya Mbak Nur itu sebelum mulai berdagang, Mbak Nur kegiatan sehari-harinya apa sih Mbak Nur? Dari awal memang saya jualan keliling, jualan di sekolah-sekolah, jualan di kemah, dimanapun yang ada tempat untuk anak-anak berkumpul, terutama saya tetap berjuang bagaimana saya mendapatkan hari ini barokahnya dari sebuah rezeki. Itu kira-kira Mbak Nur di tahun berapa tuh Mbak Nur memulai jualan di SD, jualan keliling, jualan di perkumpulan gitu? Kira-kira tahun berapa itu Mbak Itu Nur? sekitar tahun 96 lah. Tahun 96. 96. Lalu alhamdulillah punya tempat, terus mulai baru tempat di pasar terutama, terus kembali di Kota Allah berjuang dari pasar 96 sampai tahun 2000 sekitar 2006 juga, insya Allah 2006 udah mulai merambah ke fashion. Setelah itu alhamdulillah 2006 sampai saat ini dan Allah memberikan izin di Kota Allah punya ya lumayan bisa kita lebih baik lah intinya daripada hari ini. Oh, jadi tahun 2006 ya Mbak Nur. Mbak Nur 2006 memulai usaha bidang fashion ya Mbak Nur ya. Yang dulunya Mbak Nur itu cuma pedagang keliling, pedagang jajanan anak-anak di SD dari tahun 96. Ya, itu teman-teman Mbak Nur dulu dari tahun 96 sudah mulai berdagang, berjualan di SD, berjualan keliling, terus berjualan di event-event atau mungkin tontonan-tontonan gitu ya Mbak Nur ya. Iya. Itu dulu yang dijual apa tuh Mbak Nur? Kalau saya dulu tetap kalau yang itu ada makanan juga, ada apa yang perlu kita bawa untuk dijual ya dijual. Ya makanan, ya apa saja yang dibutuhkan dari mereka. Katakanlah kayak zaman dulu belum ada katakanlah aksesoris gitu. Saya jualan aksesoris lengkap. Oh iya. Saya masih barang-barang masih bagus-bagus. Harga masih terjangkau untuk bisa Jual kembali. untuk anak-anak bisa senang dengan barang-barang kita. Itu omset yang sangat bagus untuk bisa lebih berkembang. Kalau boleh tahu nih Mbak Nur, dulu pas waktu awal-awal jualan di SD, jualan keliling gitu, penghasilan dulu berapa tuh Mbak Nur? Kalau Mbak Nur masih ingat awal jualannya berapa tuh Kalau dulu penghasilannya? penghasilan waktu belum corona itu Pas masih jualan di SD. jualan di SD itu kan belum krisis moneter ya waktu itu saya. Jadi jam krisis moneter berapa ya? Masih kecil banget tapi cukup lumayan bagus. Karena waktu itu memang masih jarang orang yang pada jualan. Mbak Nur dulu memulai berdagang ya Mbak Nur, memulai berdagang. Motivasi apa yang membuat Mbak Nur memutuskan, oh ya aku tak berdagang aja gitu? Itu perjalanan hidup sih. Gitu. Sebenarnya itu sudah digariskan mungkin ya. Jadi kalau masalah dagang itu memang satu pilihan yang memang qadar Allah gitu. Yang penting sekarang kita lakukan apa saja yang kita bisa lakukan hari ini dan untuk hasil nanti Allah yang memberikan. Itu teman-teman,
kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, nanti Allah yang bakalan kasih jalan. Itu yang menjadi dasar prinsipnya Mbak Nur sebagai motivasi. Itu bisa menjadi motivasi kita semua ya teman-teman ya. Oh ya Mbak Nur, kan Mbak Nur kan dulu juga kan belum tentu ya namanya dagang udah langsung sukses gitu ya Mbak Nur. Dari fashion itu Mbak Nur awalnya langsung sukses kan nggak mungkin seperti ya. Nah, Mbak Nur ngerasa di titik seperti apa? Oh ya, di bidang fashion ini aku ada jalan, ada inilah. Di titik apa itu Mbak Nur merasa seperti itu? Di titik yang seperti apa, yang bagaimana? Kadang ada titik-titik yang membuat kita down dan kita bisa eksistensi terus naik gitu. Kita terus semangat saja menjalani apa yang bisa kita lakukan tanpa pernah jenuh. Ada kan kadang merasa jenuh, lelah, susah dan lain-lain, itu memang harus kita lalui dan kita harus terjang untuk semuanya. Jadi untuk bisa seperti apa kelapa yang di atas itu bisa tinggi, itu pasti memerlukan perjuangan, yaitu apa merambat dengan kuasa Allah. Insya Allah yang penting terus berjuang. Ya itu teman-teman, dengan perjuangan yang gigih tanpa kenal lelah ya Mbak Nur ya, itu terutama bisa menghasilkan semangat terus ya Mbak Nur. Kalau boleh tahu nih Mbak Nur, prestasi apa, pencapaian seperti apa yang Mbak Nur udah capai untuk sekarang ini? Karena kan sekarang Mbak Nur udah bergerak di bidang fashion ya, apalagi Mbak Nur ini kan fashionnya udah cukup terkenal karena barang-barangnya Mbak Nur yang bagus-bagus, yang karena modelnya yang up-to-date ya Mbak Nur ya. Kualitas terutama kualitas. Pencapaian apa tuh Mbak Nur yang sekarang udah jenengan capai? Kalau sekarang saya masih terus berharap, mungkin merasa saya sudah setua ini terus kendor gitu. Bagi seorang pedagang itu nggak ada kendor. Sampai kalau misalnya dikatakan untuk apa, kita terus saja berjuang. Walaupun kayak katakanlah saya sekarang udah tua, udah 57 tahun. Ibu sekarang udah 57 tahun. Tapi tetap semangat terus. Tuh teman-teman, 57 tahun aja masih semangat. Masih semangat terus saja kita, baik ibadah kita juga kita terus prioritaskan untuk bisa biar kita dunia akhirat kita pegang. Jadi jangan lupa kita tetap bersyukur, terus kita praktekkan cara-cara bersyukur, terus yang lainnya juga kita dukung dengan praktek-praktek katakanlah kita terus semangat, terus mencari apa yang terbaik untuk kemaslahatan orang banyak terutama itu. Jadi kita meskipun sibuk berdagang, meskipun sibuk usaha, tapi kita jangan lupa untuk beribadah ya Mbak Nur. Itu berarti kunci ya Mbak Nur. Ya. Sangat penting bagi saya. Sangat penting ya Mbak Nur. Itu yang membantu Mbak Nur untuk bisa sukses seperti sekarang ini. Salah satu kuncinya adalah rajin beribadah. Tuh teman-teman. Salah satu kunci adalah rajin beribadah. Rezeki itu dia. Dia Allah. Kalau tidak dengan dia, apalah artinya kita kan? Jadi kita yang penting itu mau apapun satu, kita tetap konsistensi pada Allah yang satu pertama, keduanya kita praktekkan apa yang Allah berikan kepada kita praktekkan, kita tetap sesuai dengan apa ya, kita sudah capek-capek nyari uang katakanlah, tapi kita tidak ada kata rasa syukur dengan praktik kita yang kita berjuang. Jadi selain kita hablum minallah juga hablum minan-nas, kita bagaimana biar benar-benar semuanya terpegang. Untuk dunia kita juga Allah berikan, dan untuk dunia dan ibadah kepada Allah tetap kita prioritaskan. Jadi memprioritaskan ibadah dan Allah bakalan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia. Seperti itu kurang lebih ya Mbak Nia. Betul pasti. Sekarang insya Allah lebih baik barang-barangnya, lebih berkualitas, baik jahitan, terus modelnya juga. Kalau model sih memang biasanya sudah dipersiapkan dari para pakar-pakar fashion ya. Tapi untuk saat ini barang-barang yang sudah saya persiapkan insya Allah
barang yang kualitas bagus. Karena zaman sekarang lebih selektif, anak-anak pada orang-orang yang pada konsumen terutama itu cukup selektif untuk membeli barang. Jadi Ibu benar-benar mempersiapkan ya Bu, apa namanya, yang namanya bajunya, yang namanya fashion, yang ada tas, ada baju, ada semuanya ya Bu di sini ya Bu. Insyaallah. Itu sesuai dengan kualitasnya, mau yang murah juga ada, mau yang mahal juga ada ya Bu. Karena memang apa namanya, para pembeli sekarang memang lebih selektif ya Bu. Iya. Jadi Ibu menyediakan yang murah juga ada, yang Iya. mahal juga ada ya Bu. Ada. Biar semua apa yang jadi kebutuhan Masyarakat terutama yang membutuhkan barang-barang untuk keperluan lebaran, terutama nikahan, apa hajatan, apa sunatan, apa insya Allah ada semua Bu. Alhamdulillah, amin ya Bu. Bu, kalau sebentar lagi kan lebaran ya Bu, pasti apa namanya, penjualan melonjak ya Bu. Amin ya. Biasanya ya Bu. Amin ya, Nah itu kira-kira Ibu suka omsetnya tuh kalau lebaran tuh berapa Bu? Kalau omset ya, kalau dibicarakan ya cukup bagus ya. Memang caranya orang dagang itu kalau panen itu ya lebaran itu. Kalau orang dagang panennya lebaran, emang bener ya Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Insya Allah seperti itu semua, tidak hanya saya saja. Ya, jadi Bagian lah. berarti setahun sekali panennya di lebaran. Sekali panen Ibu bisa beli tanah 1 hektar ya Bu. Amin. Amin. Bisa beli tanah 1 hektar. Amin. Bisa dipakai nanti buat bikin showroom ya Bu. Amin. Allahumma amin. Ya, siapa tahu tahun depan nih Mbak Nur bisa bikin showroom. Amin. Kita doakan biar Mbak Nur selalu sehat ya Mbak Nur. Amin, itu yang penting. Ya, sehat dan semangat. Semoga bahagia selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Allahumma amin ya. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman main ke mana Bu? Karangsambung. Ke Karangsambung, Kebumen ya Bu. Kebumen. Jangan lupa mampir di tokonya Mbak Nur. Toko baju Bunur 35 Pak. Itu ada di mana Bu? Ada di Karangsambung, depan Bank Jateng Karangsambung. Tuh teman-teman, kalau kalian main ke Karangsambung Kebumen, jangan lupa mampir di toko baju fashionnya Mbak Nur yang ada di seberang Bank Jateng. Di sini tersedia berbagai merek-merek baju-baju fashion yang terbaru dengan model kekinian, murah, dengan kualitas yang sangat bagus. Ada apa aja Mbak Nur yang dijual di sini Mbak Nur? Apa aja ada? Apa aja ada? Silakan bertanya, mau minta koko yang kelas berapa, yang ada yang murah, ada yang mahal. Tuh. Ada gamis yang murah, ada yang mahal, sepatu, sendal, apa aja yang diperlukan untuk masyarakat banyak, insya Allah ada. Monggo sami datang di tempat Toko Bunur 35. Nah ini Mbak Nur, sekarang Mbak Nur punya nggak pesan dan motivasi khususnya buat saya nih dan teman-teman semua ya, teman-teman kita biar bisa sukses seperti Mbak Nur. Pesan dan motivasi apa dong Mbak Nur itu? Pasti terus menata diri, terus muhasabah, terus melakukan apa yang terbaik untuk kanan kiri kita, sedangkan hasil nanti Allah yang memberikan. Kita terus berjuang dalam hal rezeki juga. Hablu minanas itu sangat penting. Tanamkanlah jiwa rendah hati, santun dan tidak sombong. Terus berjuang, membekali diri dengan terus tidak memikirkan orang lain, tapi muhasabah terus. Pikirkanlah diri sendiri, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Baik, terima kasih Mbak Nur atas waktunya, bisa ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman ya Mbak Nur ya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit ngobrol-ngobrol aku sama Mbak Nur. Terus bermuhasabah, terus menata diri. Hablum minallah dan hablum minanas harus dijaga. Jangan lupa kreativitas dan semangat. Sampai di sini dulu videoku hari ini. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Uus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.